Ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Baik, Bu. Nah, semoga selalu sehat dan semoga selalu semangat untuk belajar. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya keberagaman, subtema 2, keberagaman dalam kebersamaan pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kan tarinya ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bunyi. Nah, cara menghasilkan bunyi pada benda sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi merupakan bunyi yang dihasilkan oleh benda bergetar. Adapun contoh-contoh bunyi antara lain, Ibu memberikan contoh menggunakan alat musik. Nah, Ibu berikan 3 contoh yaitu biola, gendang, gitar. Nah, dari 3 alat musik ini sumber bunyinya yang pertama dari biola. Nah, biola itu sendiri sumber bunyinya berasal dari senar biola yang digesekkan yang menghasilkan bunyi. Nah, bunyi yang dihasilkan dari senar yang bergetar. Nah, yang kedua adalah gendang. Nah, gendang itu sendiri ada menghasilkan bunyi saat dipukul. Nah, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, yang ketiga adalah gitar. Nah, sumber bunyi yang dihasilkan oleh gitar itu saat senar dipetik akan menghasilkan bunyi dan bunyi itu dihasilkan dari senar yang bergetar saat dibetik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pendengaran manusia. Nah, pendengaran manusia berupa telinga. Nah, telinga merupakan salah satu panca indera. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan fungsi telinga. Nah, fungsi telinga itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Nah, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, dari masing-masing bagian-bagian itu, Ibu akan menjabarkan. Nah, yang pertama, Ibu akan menjabarkan mengenai telinga luar. Nah, telinga luar itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada daun telinga, lubang telinga, liang telinga. Nah, dari 3 bagian yang Ibu sebutkan, itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, Ibu akan menjabarkan mengenai daun telinga. Nah, daun telinga tersusun dari tulang rawan. Nah, daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Nah, yang kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga terletak di pangkal daun telinga. Nah, lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Dan yang ketiga adalah liang telinga atau saluran pendengaran. Nah, berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi
menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Terkadang kita membersihkan telinga menemukan bulu-bulu halus. Nah, bulu-bulu halus itu terletak di liang telinga itu yang dimaksud sama Ibu dapat menghalang debu dan air yang masuk ke dalam telinga. Nah, selanjutnya adalah telinga tengah. Kita dulu ya. Nah, telinga tengah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah gedang telinga dan tulang pendengaran. Nah, gedang telinga itu sendiri merupakan membran timpani. Nah, berupa selaput tipis yang pekat terhadap bunyi. Nah, saat menerima gelombang bunyi, gedang telinga berfungsi meneruskan getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang pendengaran. Nah, gedang telinga itu sendiri akan bergetar saat masuknya bunyi itu sendiri. Nah, yang kedua adalah tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran terdiri dari tulang matrik, tulang landas, dan tulang sanggurit. Nah, tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke kolea. Nah, tadi sekarang bagian telinga dalam. Nah, bagian telinga dalam terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada saluran setengah lingkaran, saluran epituhius, yang kedua saluran kolea, yang keempat saraf. Nah, dari bagian-bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, Ibu akan menjelaskan dari masing-masing fungsinya. Yang pertama adalah saluran setengah lingkaran. Nah, berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, yang kedua adalah saluran ekuid yang berfungsi menghubungkan ruang telinga, tengah, dan faring. Dan faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah, yang ketiga adalah kolea. Kolea itu sendiri berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, yang keempat adalah saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Nah, itu tadi mengenai bagian-bagian dari telinga. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai proses mendengar bunyi. Nah, dari proses mendengar bunyi, di sini ada 7 proses. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama adalah getaran dari sumber bunyi. Dari alat musiknya itu sendiri. Nah, yang kedua adalah gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Nah, yang kedua adalah gelombang bunyi merambat di liang telinga. Nah, yang keempat adalah bunyi mengarahkan gedang telinga. Nah, yang kelima, gelombang liang telinga menggetarkan tulang pendengaran. Yang keenam adalah kolea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Nah, yang ketujuh adalah saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Nah, otak menerjemahkan bunyi yang didengarkannya. Nah, ini gambar dari telinga itu sendiri. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai daun telinga, saluran telinga. Nah, seperti ini gambar dari telinga kita. Nah, untuk menambah kepahaman mengenai materi proses suara atau bunyi masuk ke telinga dan fungsi telinga itu sendiri, mari kita melihat video dari Ibu ya.
Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai fungsi dan proses bunyi itu terjadi. Nah, selanjutnya kepekaan telinga. Nah, sebagai indera pendengaran telinga, manusia dapat mendengarkan bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah dan ada juga orang yang dapat mendengarkan bunyi keras. Nah, indera pendengaran baik dapat mendengarkan dengan jelas atau sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, kita tidak hanya tahu itu fungsi telinga dan bagaimana telinga itu menerima bunyi. Nah, kita juga akan mempelajari mengenai cara memelihara kesehatan telinga itu sendiri. Nah, telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Nah, cara merawat telinga itu sendiri yaitu dengan bersihkan telinga pas yang bersih. Jangan menggunakan cotton bud ya, anak-anak. Karena jangan mengorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran yang akan semakin menumpuk. Nah, kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robekan, selalu robekan. Nah, jika kotoran sudah banyak dan merasa gatal, bisa periksakan ke dokter THT. Jangan mengorek-ngorek menggunakan benda-benda tajam. Lebih baik ke dokter yang sudah berpengalaman mengenai telinga kita. Nah, yang ketiga adalah jika ada suara memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Contohnya kalau kita mendengarkan petir, usahakan kita buru-buru menutup kedua lubang telinga kita ya. Nah, materi selanjutnya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai materi pada pagi hari ini. Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 5 orang anak. Nah, nanti kalian membuat tabel. Nah, setiap tabel tabelnya itu berisi ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi yang seperti tadi Ibu berikan contoh itu seperti biola, gendang. Nah, kalian